Kita lanjut bahas PTTK Serapi episode 790. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Putra Dewa Senji telah berhasil melarikan diri bersama dengan Swansun Abadi ke dalam kota dunia bawah kegelapan, dan tanpa komando dari keduanya, maka saat ini koalisi dari kedua pasukan telah runtuh dan hancur dalam sekejap. Selain jurang iblis, di dalamnya juga terdapat rumah-rumah iblis dengan berbagai bentuk serta tangan-tangan layu yang terus-menerus menyembul keluar dari sana, seolah ingin melahap dunia ini tanpa ampun, dan hal itu telah menyebabkan seluruh energi di dalam kehampaan menjadi semakin jahat. Jika saja tidak ada penindasan dari kekuatan kegelapan yang dipancarkan oleh tembok kegelapan, mungkin jurang iblis ini sudah cukup untuk menjadi hal yang bisa melahap segalanya di dalam dunia bawah kegelapan ini. Dan setelah transformasi lengkap, iblis Shoyen yang sebenarnya, dia bisa menemukan bahwa sebenarnya jurang iblis adalah kekuatan yang telah dibawa oleh kekuatan iblis itu sendiri. Namun, kekuatan seperti ini masih jauh dari sihir legendaris, dan seluruh hal yang telah ditelan oleh jurang iblis diubah menjadi kekuatan murni yang kemudian dikembalikan ke dalam tubuh dari Shoyen. Kali ini, krisis telah berakhir. Semua orang hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Kelompok dari Shoyen kemudian melihat ke arah Tetua Agung Shoyin yang masih memegang gulungan berwarna putih perak. Dan kemudian Dewi Yoji bertanya, "Tetua Agung, bagaimanakah situasi dari dirimu?" Jika Tetua Agung Shoyin benar-benar mengerahkan kekuatan semacam ini, mungkin dunia bawah kegelapan hanya tinggal nama saja. Namun tidak seorang pun menyadari, meskipun Tetua Agung Shoyin baru saja mengeluarkan fluktuasi yang sangat menakutkan dari gulungan putih perak, tapi misteri di dalam gulungan itu tidak terungkap sepenuhnya, dan bahkan kekuatan di dalam tubuh dari Tetua Agung Shoyin telah terkuras habis hanya untuk bisa menimbulkan fluktuasi macam itu. Gulungan putih perak ini memanglah asli teknik tingkat dewa, dan setidaknya membutuhkan seseorang yang berada di kekuatan semi dewa untuk benar-benar bisa mengaktifkannya. Namun, keberanian dari Tetua Agung Shoyin sangat menakjubkan. Raja Kegelapan telah menyadari sesuatu. Dia menoleh dan mendengus dingin. Matanya kemudian melihat pada jurang iblis di bawah sana sambil mengatakan, "Orang tua ini sebenarnya menyembunyikan hal-hal yang sangat luar biasa." Sebagian besar pasukan koalisi dari kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia telah ditelan oleh jurang iblis, dan mereka hanya bisa mendapatkan kerugian yang besar. Tetua Agung Shoyin tiba-tiba saja terbatuk. Ini adalah harta karun dari klan Xiaogu dan merupakan seni tingkat dewa penghancur dunia awan. Setelah mengatakan hal seperti ini, Tetua Agung Shoyin kembali menyimpan gulungan putih perak ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga, masih tidak mampu menampilkan kekuatan yang sesungguhnya. Tapi tindakan itu sebenarnya hanya untuk menakut-nakuti putra dewa saja. Sementara Dewi Yoji adalah istri dari Raja Suci. Dia memiliki banyak pengetahuan dan secara otomatis bisa mengenali benda-benda yang berada di tangan orang lain, meskipun hanya memandangnya dalam sekejap. Hal ini telah membuat Dewi Yoji kemudian mengatakan, "Tetua Agung Shoyin, tindakanmu terlalu gegabah. Dengan kekuatanmu sendiri, kau tidak akan bisa menampilkan kekuatan luar biasa dari gulungan putih perak itu. Dan jika putra dewa tidak kabur, aku khawatir situasi dari kita semuanya akan menjadi semakin berbahaya." Tetua Agung Shoyin hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Apa boleh buat? Sebenarnya memang cukup berat aku mengaktifkan gulungan ini, dan untungnya berhasil menakuti putra dewa. Jika tidak, maka kita bertiga tidak akan sanggup mengurus orang itu dan hanya akan memperpanjang waktu saja di dalam tempat ini." Setelah berkata seperti itu, pandangan mata Tetua Agung Shoyin melihat ke arah kehampaan yang merupakan bagian belakang dari tembok kegelapan. Dia jelas mengetahui bahwa perjalanan kali ini telah banyak terbuang ketika bertarung melawan putra dewa. Dan mungkin pertempuran yang berada di kota dunia bawah kegelapan
telah semakin manas. Karena saat ini mereka semuanya bisa melihat langit di atas kota dunia bawah kegelapan memiliki riak-riak energi yang sangat dahsyat dengan kekuatan petir dan juga kilat yang menyambar-nyambar. Pandangan mata dari iblis Xiaoyan melihat Xiao Yunming dan kemudian dia berkata, "Senior, bolehkah aku tahu seperti apa kota dunia bawah kegelapan yang sebenarnya?" Semua orang juga melihat ke arah Xiao Yunming untuk kali ini. Ditatap dengan mata seperti itu membuat Raja Kegelapan Xiao Yunming mengingat adegan di masa lalu dan kemudian dia segera mengatakan, kota dunia bawah kegelapan merupakan inti dari dunia bawah kegelapan ini sendiri. Dan ketika aku pertama kali memasuki dunia bawah kegelapan, kekosongan di dalam tempat ini sangat tidak stabil dan kekuatan ruang dan waktu seperti turbulensi spasial yang muncul satu demi satu. Rasanya hal itu seperti benua baru yang baru saja dibuka dan juga diciptakan. Kemudian aku bersama dengan Raja Pluto telah bekerja sama dan membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar bisa menstabilkan tempat ini, lalu membentuk dunia baru yang tertutup. Xiaoyan dan juga yang lainnya cukup terkejut. Secara spontan dia berkata, apa? Tidak stabil, benua baru yang baru saja tercipta. Wilayah dari dunia bawah kegelapan ini sangatlah luas dan bahkan seseorang dengan atribut luar angkasa yang cukup luar biasa di puncak rekarnasi 9 tidak akan pernah bisa mampu menciptakan dunia baru seperti ini. Apakah ini kemampuan menembus surga yang hanya dimiliki oleh pria luar biasa itu? Mendapatkan perkataan seperti ini dari Ketua Agung Xiaoyin membuat Xiao Yunming hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, entahlah, tapi ada aura yang sangat lemah di bagian inti dunia bawah kegelapan. Dan aura samar itu sepertinya berkaitan dengan keberadaan dunia bawah kegelapan ini sendiri. Bahkan Raja Pluto menduga bahwa itu adalah sumber dunia bawah. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama dan juga runtuhnya klan Xiao, aku telah menunggu upaya bersama untuk melakukan penyelamatan beberapa dari mereka yang tersisa. Namun anehnya, ketika aku baru saja membawa orang-orang dari klan Xiao ke dalam dunia bawah kegelapan ini, aku belum menemukan penempatan yang tepat. Tapi tiba-tiba saja, tempat ini secara naluri langsung menarik tubuh orang-orang dari klan Xiao. Dan kemudian mereka ditempatkan dalam sebuah ruang khusus, lalu membentuk segel kuno untuk melindungi orang-orang tersebut. Sepertinya kekuatan aneh di dalam tempat ini sedang berjaga-jaga dari kekuatan mata-mata tertentu. Namun aku tidak paham siapa yang telah memata-matai tempat ini. Sekalipun kita semuanya bersatu dan mengumpulkan kekuatan seluruh dunia, kita masih tidak akan bisa menggoyahkan segel yang telah dibentuk oleh kekuatan aneh di dalam dunia bawah kegelapan ini. Langit dan bumi di dalam tempat itu, Raja Pluto menyebutnya sebagai dunia bawah yang terkunci oleh surga. Sementara kota dunia bawah sendiri dibangun di atasnya. Raja binatang buas Wenlin tiba-tiba saja bertanya, orang-orang dari klan Xiao itu setelah tidur sekian lama, kenapa mereka tidak menunjukkan tanda-tanda untuk terbangun? Xiao Yunming hanya bisa menggelengkan kepalanya. Aku sendiri juga tidak paham dengan hal ini. Sementara Xiaoyan kemudian menimpali, sudahlah, mari kita segera pergi menuju tanah yang tersegel itu. Setelah kita bisa menyelamatkan orang-orang klan Xiao yang berada di dalamnya, maka kita akan bisa mengakhiri pertempuran di dalam dunia bawah kegelapan ini sepenuhnya. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat semua orang kemudian bergegas untuk memasuki tembok kegelapan dan menuju kota dunia bawah kegelapan. Tata letak dari kota dunia bawah kegelapan sendiri bisa digambarkan sebagai sesuatu yang cukup membingungkan. Dan kali ini, tempat itu telah menjadi medan perang dari Raja Pluto melawan dua ras jahat asing yang sebelumnya berhasil menerobos masuk. Tempat itu juga merupakan tempat keberadaan dari orang-orang klan Xiao yang tertidur. Langit dunia bawah kegelapan saat ini dipenuhi cahaya dan juga pedang-pedang yang terus berkelap-kelip dengan berbagai serangan yang dahsyat serta brutal. Setelah beberapa saat pertempuran tidak membuahkan hasil apapun, dua sosok berjubah hitam yang merupakan orang dari ras jahat asing mereka menjaga jarak
dari Raja Pluto dan kemudian kali ini mengatakan, "Raja Pluto, aku rasa kau merupakan orang yang cerdas, tapi kenapa harus repot-repot mengorbankan masa depanmu sendiri hanya demi melindungi orang-orang klan Xiao yang sekarat itu? Lebih baik kau serahkan orang dari klan Xiao itu dan kemudian tunduk pada ras jahat asing. Jika kau terus melawan seperti ini, apakah kau pikir kau bisa menandingi kekuatan pemimpin ras jahat asing saat dia datang ke dalam tempat ini? Jika sampai orang itu datang, maka dunia bawah kegelapan milikmu hanya akan tinggal nama." Tubuh dari Raja Pluto tiba-tiba saja mengeluarkan kilauan hitam yang berkelap-kelip dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, "Apakah kau pikir aku takut? Kekuatan dipancarkan di dalam tubuh Raja Pluto penuh dengan kekuatan kegelapan yang tidak berujung. Dan itu adalah sumber dari materi-materi gelap di dalam dunia bawah kegelapan ini." Merasakan gelombang yang sangat mengejutkan dari seorang Raja Pluto membuat raut wajah dari Yuan Hu tiba-tiba berubah muram dan dia pun berkata, "Tidak kusangka kekuatan orang ini berada di tahap akhir tingkat setengah dewa." Sementara orang di sebelahnya yang bernama Bafang Qijun tiba-tiba saja menimpali. Raja Pluto ini sudah terlalu lama berada di peringkat setengah dewa dan dia sudah memantapkan dirinya sejak lama. Bahkan dengan kekuatan gabungan kita berdua akan cukup sulit untuk bisa mengalahkannya dalam waktu yang singkat. Kedua orang ini yang berasal dari ras jahat asing, Yuan Hu, adalah panglima tertinggi klan suci. Kekuatannya berada di tahap menengah setengah dewa. Sementara yang satunya adalah Bafang Qijun, orang kepercayaan dari pemimpin ras jahat asing, dan dia juga berada di tahap menengah setengah dewa. Meskipun keduanya telah bergabung, masih mustahil untuk bisa mengalahkan Raja Pluto yang kekuatannya berada di tahap akhir setengah dewa. Selanjutnya Raja Pluto sambil tersenyum dia mengatakan, "Kenapa kalian tidak membiarkan pemimpin ras jahat asing datang sendiri ke dalam tempat ini untuk melawanku? Dan sudah lama aku mendengar bahwa orang itu telah melangkah ke alam yang didambakan." Mendengarkan ucapan dari seorang Raja Pluto membuat Bafang Qijun kemudian menimpali. "Hanya dengan kekuatanmu yang setengah dewa di tahap akhir itu, kau ingin memprovokasi rajaku. Benar-benar tidak tahu berapa tingginya langit dan juga dalamnya bumi." Panglima tertinggi yang merupakan Yuan Hu kemudian menimpali, "Sudahlah, tidak perlu banyak omong kosong. Mari kita kalahkan dia dengan cepat." Dalam seketika energi yang sangat jahat mulai meningkat dari dalam tubuh keduanya dan kemudian Raja Pluto juga telah menggerakkan materi-materi gelap yang mulai berkumpul di sekitar tubuhnya, di mana saat ini ada kekuatan samar dan juga primitif yang cukup mirip dengan kekuatan mantra api milik Shoyen. Meskipun ini sangat lemah, tapi itu benar-benar nyata kekuatan dari mantra api. Yuan Hu sebagai panglima tertinggi kemudian mulai mencibir, "Karena kau sangat terobsesi, maka biarkan kita berdua melenyapkan dirimu." Keduanya pun langsung melakukan gerakan yang sangat mendominasi. Hal itu bahkan mengguncang seluruh kekosongan dari tempat ini. Bafang Qijun juga terus-menerus mendesak kekuatan di dalam tubuhnya. Lalu seluruh tempat dari dunia bawah kegelapan ini menjadi bergetar hebat. Mereka berdua harus berhati-hati. Bagaimanapun juga dunia bawah kegelapan seperti tempat penyegelan. Jika sampai terjadi kecelakaan, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Bafang Qijun kemudian berteriak, "Bentuk lautan iblis!" Energi yang berwarna merah tua ini telah langsung meletus dari dalam tubuh Bafang Qijun itu, lalu menyelimuti seluruh kegelapan dan berubah menjadi lautan iblis yang berwarna merah tua. Kemunculan dari hal seperti ini telah mengguncang langit dari kota dunia bawah kegelapan. Tidak lama kemudian, keduanya kembali menyatukan kekuatan dan kemudian lautan iblis itu pun mengeluarkan energi-energi yang sangat jahat dan berubah menjadi tempat eksekusi yang berwarna merah. Energi jahat yang berada di sekitarnya langsung memenjarakan orang-orang yang berada di dekatnya. Menyaksikan hal seperti ini membuat Raja Pluto tiba-tiba saja meraung dengan keras.
Apakah kalian sudah serius dalam pertarungan kali ini? Jika begitu, mari aku lihat sampai sejauh mana kekuatan ras jahat asing. Tidak lama kemudian lautan iblis berkobar dan ketiganya kini telah langsung diseret ke dalam tempat eksekusi iblis. Tidak lama kemudian, kelompok dari Xiaoyan telah benar-benar masuk ke dalam kota dunia bawah kegelapan. Pandangan mata mereka semuanya langsung menyusut ketika menyaksikan lautan iblis yang berwarna merah tua muncul di langit, dan bahkan saat ini di dalam tempat itu juga telah munculkan tempat eksekusi iblis yang sangat luar biasa. Detik berikutnya Xiaoyan juga langsung mengatakan aura dari putra dewa dan juga Xuanzun abadi menghilang di dalam tempat ini. Tapi sekarang bahaya yang lebih besar adalah lautan iblis di depan sana. Xiaoyan kemudian mengeluarkan kuali dewa api dan juga memegang pedang pembunuh dewa. Kedua benda ini samar-samar bisa memancarkan dan juga merasakan fluktuasi yang cukup familiar di dalam dunia bawah kegelapan. Pedang pembunuh dewa bisa merasakan aura dari Raja Suci, sementara kuali dewa api cukup aneh. Benda ini adalah milik dari Xiao Tianyuan, tetua tertinggi dari klan Xiao. Tapi kenapa fluktuasi dipancarkan benar-benar tidak biasa? Mungkinkah tubuh dari Xiao Tianyuan tidak berada di dalam tempat ini? Selanjutnya, Xiao Yunming yang melihat ke arah lautan iblis berwarna merah, dia pun segera mengatakan, sebenarnya ada segel khusus di kota yang dekat dengan lautan iblis itu, dan tanpa izin dari Raja Pluto, hampir tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam tempat tersebut, karena tempat itu juga merupakan tempat peristirahatan dari klan Xiao kita. Xiaoyan, sekarang apakah dirimu ingin menyelamatkan klan Xiao ataukah membantu Raja Pluto untuk mengusir dua ras jahat asing itu? Di tengah lautan iblis telah terjadi gelombang yang sangat luar biasa, dan itu terus meledak-ledak sebagai pertanda pertempuran dahsyat terjadi di dalam tempat itu. Bahkan Xiaoyan juga melihat adanya altar yang sangat besar di dalam lautan iblis tersebut. Tetua Agung Xiaoyin kemudian menyipitkan matanya, mencium aura yang sangat luar biasa jahatnya dari lautan iblis berwarna merah tua, dan kemudian dia mengatakan, itu sebenarnya adalah teknik setengah dewa yang dimiliki ras jahat asing dan bernama medan eksekusi darah iblis. Itu adalah teknik yang paling kejam di dalam ras jahat asing. Teknik ini secara paksa menarik kekuatan tempur ke dalam medan tersebut. Jika tidak ada pemenang yang bertempur di dalam sana, maka medan eksekusi iblis ini akan menelan semua orang. Itu adalah teknik yang benar-benar jahat. Pandangan mata dari Xiao Yunming melihat ke arah Xiaoyan, dan kemudian dia bertanya sekali lagi, bagaimanakah keputusanmu untuk kali ini? Dan apapun keputusan yang kau buat, kita akan mengikuti. Xiaoyan kemudian mengatakan, Raja Pluto telah membayar harga yang sangat mahal untuk bisa melindungi klan Xiao kita, dan bagaimana mungkin kita akan membiarkan orang itu mati sia-sia demi melindungi klan Xiao. Selama ini aku tidak akan pernah membiarkan Raja Pluto terluka. Ayo kita bantu dirinya. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Xiaoyan melesat untuk menuju lautan iblis. Xiao Yunming kemudian tertawa sambil mengatakan, bocah yang baik hati, ini adalah karakter luar biasa yang dimiliki oleh klan Xiao. Ayo semuanya ikuti Xiaoyan. Segera setelah itu mereka semuanya bergerak untuk langsung mengikuti Xiaoyan masuk ke dalam lautan iblis yang berwarna merah. Setelah perginya kelompok dari Xiaoyan ini, Xuanzun abadi bersama dengan putra dewa yang bersembunyi di balik kegelapan tiba-tiba membuat Xuanzun abadi berkata, wakil pemimpin, Xiaoyan dan juga yang lainnya telah melangkah ke dalam lautan energi iblis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Putra dewa kemudian menimpali, ada kekuatan yang sangat misterius di sekitar dunia bawah kegelapan ini, dan aku tidak bisa memasukinya dengan kekuatanku. Dunia bawah kegelapan penuh dengan aura yang aneh serta halus. Kita mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah masuk ke dalam lautan energi iblis tersebut, dan kuharap dua orang ras jahat asing tidak kalah dengan cepat.
dan mungkin aku bisa bergabung dengan mereka untuk melawan Raja Pluto. Setelah mengatakan hal seperti ini, putra dewa langsung membawa tubuh Swansun abadi untuk menuju lautan energi iblis. Dan kali ini dalam sekejap, seluruh lautan energi iblis telah dipenuhi oleh orang-orang kuat. Totalnya ada 4 orang yang berada di level setengah dewa. Sementara ada 3 orang yang berada di level puncak reinkarnasi 9. Bafang Qijun tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dari dalam tubuhnya, dan secara perlahan retakan yang besar kini telah muncul di dalam tempat ini, yang kemudian dari dalamnya sebilah pedang yang berwarna hitam kini telah dikeluarkan. Bafang Qijun dalam seketika meraih pedang hitam itu yang telah dipenuhi garis-garis jahat. Pandangan mata Raja Pluto segera menyipit ketika menyaksikan hal seperti ini, dan bahkan pasir-pasir hitam terus melayang di sekitar tubuhnya. Bafang Qijun kemudian bertanya sambil tertawa. Raja Pluto, apakah kau masih mengenali benda ini? Raja Pluto pun menyipitkan matanya sambil berkata, itu adalah artefak jahat dari ras jahat asing yang bernama Pedang Roh Surga, bukan? Kekuatannya hanya sebanding dengan 5 artefak teratas dari dunia manusia. Bafang Qijun kemudian mengatakan, karena kau telah mengetahui senjata ini, mari rasakanlah kekuatannya. Tanpa ragu lagi, Bafang Qijun pun langsung melesat, dan pedang yang berwarna hitam di tangannya kini telah langsung diarahkan kepada Raja Pluto. Lautan energi iblis yang berwarna merah tiba-tiba bergetar dalam seketika. Bahkan tempat eksekusi iblis ini juga terguncang. Tidak butuh waktu yang lama, Bafang Qijun pun menebaskan pedang hitam di tangannya, dan kekuatan penghancur kini telah dengan cepat menuju ke arah Raja Pluto. Dalam menghadapi serangan ini, Raja Pluto tidak menghindar sama sekali, karena dia tahu bahwa di belakangnya merupakan tempat yang harus dia lindungi, dan itu adalah tempat orang-orang klan Xiao yang tertidur. Jika sampai dia menghindar dan serangan ini mengenai tempat tersebut, mungkin konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan serang dari pedang hitam itu langsung menyelimuti tubuh Raja Pluto. Dan detik berikutnya, gelombang ledakan yang sangat luar biasa pun terjadi. Bahkan saat ini pedang hitam di tangan Bafang Qijun juga perlahan menghilang. Namun raut wajah dari Bafang Qijun sendiri telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia menyaksikan tubuh Raja Pluto tidak terluka sama sekali. Menyaksikan hal seperti ini membuat Bafang Qijun tiba-tiba saja berkata, bagaimana bisa dia tidak terluka? Sementara Yuan Hu kali ini menimpali. Lihatlah pasir-pasir hitam yang berada di sekitarnya. Itu memiliki kekuatan yang sangat aneh, dan kekuatan itulah yang telah menghalangi serangan pedangmu. Yuan Hu melihat pada Bafang Qijun sambil berkata, ayo gabungkan kekuatan, bentuk istana iblis. Dalam sekejap saja kedua kekuatan telah dimunculkan dari dalam tubuh mereka, dan samar-samar membentuk istana iblis yang sangat luar biasa. Melihat adegan seperti ini membuat raut wajah Raja Pluto telah berubah menjadi sangat serius. Sementara Bafang Qijun kemudian berteriak, Raja Pluto, mundurlah. Jika kau tidak mundur, maka kota dunia bawah kegelapan yang berada di belakangmu akan hancur lebur. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Raja Pluto akan benar-benar mundur, atau dia masih akan tetap melawan kekuatan dari keduanya yang saat ini telah mengeluarkan istana iblis? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.